persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali berlangsung. Hari ini kuasa hukum Jessica Kumala Wongso hadirkan saksi ahli patologi forensik Jaya Surya Atmaja. Ya, Anjana Demira berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anjana, apakah informasi terkini dari sana? Rahmaniko, saksi saat ini masih mendengar kesaksian dari ahli patologi forensik yaitu Jaya Surya Atmaja, di mana sidang ini sudah berlangsung sejak pukul 10 tadi dan 2 saksi fakta sudah memberikan kesaksiannya. Saat ini ahli patologi forensik ini menyatakan beberapa hal, di mana salah satunya adalah tanpa autopsi menyeluruh tidak bisa dibuktikan bahwa Mirna meninggal dikarenakan sianida. Selain itu juga bahwa adanya kejanggalan dari laporan pasca kematian, di mana yang pada persidangan sebelumnya dibahas mengenai cairan lambung Mirna sebesar 0,10 mg yang diambil menjadi barang bukti. Sebab dari hasil cairan lambung tersebut, arsen, ion maupun sianida terbilang negatif. Padahal menurut ahli patologi ini seharusnya ketiga hasil tersebut positif. Berikut adalah pernyataan dari ahli patologi forensik mengenai cairan lambung. Dalam urin kita akan ketemu tiosianat. Jadi kalau benar ya itu suatu keracunan sianida yang klasik, mestinya di lambung ada sianida, di hati ada sianida dan tiosianat, di darah ada tiosianat dan sianida, dan di dalam urin serta liur kalau diperiksa itu ada tiosianat, Pak. Itu adalah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya, Pak. Jadi kalau umpamanya di sini kita lihat, ternyata di lambung Rahmaniko, tidak ada. Tadi juga ahli patologi menambahkan bahwa Mirna meninggal bukan disebabkan karena racun sianida yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena kadar sianida di dalam lambung tersebut juga terbilang kecil untuk membunuh seseorang, yaitu hanya 0,20 mg. Tadi pada sidang sebelumnya yang sudah bersaksi adalah 2 saksi fakta, di mana kedua saksi ini hadir berada pada saat lokasi kejadian, yaitu pada tanggal 6 Januari silam. Pada kesaksiannya ini tujuan dari kuasa hukum Jessica mendatangkan 2 saksi fakta ini adalah untuk membuktikan adanya kejanggalan pada saat dahulu sidang sebelumnya pembongkaran CCTV yang dilakukan oleh ahli digital forensik yaitu Muhammad Nuh. Hingga ia ingin bahwa pada jam-jam tertentu, yaitu pada jam 16.20 sampai jam 16.30, pada ahli digital forensik tersebut sempat menyatakan bahwa Jessica terlihat mengambil sesuatu di dalam paper bag. Sedangkan berdasarkan kesaksian dari saksi fakta ini, bahwa pada sekitar pukul sebelum 16.20, Jessica terlihat sedang menelpon. Oleh karena itu, Otto Hisibuan selaku kuasa hukum tim Jessica ini ingin menyatakan bahwa seharusnya CCTV dibongkar dan tidak adanya penambahan atau penyalahgunaan. Sidang ini sudah berlangsung belasan kali, namun hingga kini masih belum ada bukti otentik bahwa Jessica yang menaruh sianida di dalam kopi milik Mirna. Untuk selanjutnya pada bulan ini yang akan menghadirkan saksi adalah dari tim kuasa hukum Jessica yang diperkirakan ada 15 saksi ahli. Karena memang pada tanggal 3 November putusan sidang ini sudah harus diumumkan. Rahmaniko. Baik, Anjana Demira dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kuasa hukum dari Jessica mengatakan bahwa sebaiknya CCTV dibuka seluruhnya, tidak setengah-setengah. Jadi ada 15 saksi tadi disampaikan oleh Anjana juga ya, dan akan didatangkan sampai tanggal 21 September. Jadi memang masih akan berlangsung cukup lama begitu rangkaian sidangnya, Niko ya. Dan pada intinya adalah yang dihadirkan oleh pihak Jessica adalah saksi-saksi yang mengcounter atau menyanggah keterangan dari saksi sebelumnya dari jaksa penuntut umum begitu.